Salam. Salam. Semua siap. Di mana tahanannya? Itu dia. Ini? Sedemikian mengancamkah sehingga dia dibuang ke pulau ini? Apakah mereka telah gila di Roma? Jaga omonganmu, Titus. Sungguh? Kenapa dia di sini? Dominus et Deus. Apa? Dominus et Deus. Tuhan dan Allah, itu yang Kaisar Domitianus perintahkan untuk menyebutnya. Dan? Hanya ada satu Tuhan dan Allah yang aku layani. Jadi mereka kirim dia ke sini karena apa? Menolak mengakui Kaisar sebagai Tuhan? Kenapa tidak mereka bunuh dia saja? Mereka telah coba, tapi tidak bisa mati. Apa maksudmu? Yaitu, orang tua ini tidak mati. Dia Kristen yang berpengaruh. Ia menghasut orang lain untuk mengikuti yang disebut penyelamat. Yesus Kristus, anak Allah. Jadi ancam, dipenjara, dan akhirnya direbus. Direbus? Benar. Tapi Iya, seperti itu. Tapi dia tidak terjadi apa-apa. omong kosong. Begitukah? Kalau begitu kenapa kita di sini? Dia tidak akan menyangkal kesetiaannya pada Yesus Kristus atau berhenti mengajar tentangnya. Bagaimana saya bisa? Yesus berikan nyawanya bagiku dan untukmu juga. Untuk semuanya. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita dan membawa kita kepada Allah. Dia bangkit dari mati dan hidup dan panggil kami sebagai saksinya. Firman-Nya mendatangkan hidup dan sukacita. Bisakah saya menahan kebenaran yang begitu indah dari orang lain? Aku katakan, saya tidak bisa. Iya, sekarang hampir tidak ada gunanya bagimu, kepala batu yang bodoh. Seharusnya bebaskan dirimu dari kesengsaraan ini dan menjalani hari tuamu dengan enak. Benarkan Pulo? Kamu seorang prajurit. Ya, saya Pak Tua, dan seorang yang setia pula, dan akan selalu. Jadi kamu mengerti artinya membela sesuatu yang kamu yakini. Saya merasa terhormat berada di sini di rantai demi Kristus di pulau tandus ini. Dan kamu, apakah kamu merasa terhormat berada di sini untuk kerajaanmu? Ah, Kena satu kamu, Titus. dia gila sejak awal. Tapi bagaimana kamu tahu, Pak Tua? Bagaimana kamu begitu yakin akan Yesus ini? Bahwa dia, apa katanya? Anak Allah? Karena saya ada di sana. Ada tanda-tanda dari awal dan nubuat. Tuhan sendiri akan memberimu sebuah tanda. Lihatlah, perawan akan mengandung dan melahirkan anak dan akan memanggil namanya Immanuel. Yang berarti Allah bersama kita. Seorang perawan? Seorang perawan? Itu tidak mungkin. Tidak bagi Tuhan. Dia mengirim malaikat ke sebuah kota di Galilea, ke seorang perawan. Terberkatilah engkau di antara wanita, Maria. Apa? Siapa kamu? Jangan takut, Maria. Engkau dipilih Allah. Kau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Tapi bagaimana mungkin? Aku belum bersuami. Roh Kudus akan turun atasmu,
dan yang kudus lahir dan akan disebut Anak Allah. Sesuai dengan nubuatan, anak itu lahir. Dan Yusuf, seorang tukang kayu dan orang yang baik, dipilih Allah untuk menjadi pelindung mereka. Tetapi ada orang-orang yang membenci anak itu dan akan melukainya. Maria, cepat, kita harus pergi. Yusuf? Ada apa? Apa yang kamu lakukan? Bayi ini, dia dalam bahaya. Tapi mereka hanya anak-anak. Dan apa jadi masalahnya? Aku Raja Israel, aku Raja orang Yahudi. Aku tidak akan berbagi kerajaan dengan siapapun. Tapi ini hanya nubuatan. Mungkin saja salah. Apa katanya? Tapi kamu, Bethlehem, meskipun kamu kecil di antara ribuan orang Yehuda, tapi dari kamu akan datang padaku seorang penguasa di Israel. Lihat, bintang di atas Bethlehem yang dikatakan para astronom menyatakan kelahiran raja orang Yahudi. Saya tidak mau ambil risiko. Aku raja orang Yahudi. Aku tidak akan berbagi tahta dengan siapapun. Kamu dengar aku? Tidak seorang pun. Anakku, Yesus kecilku. Ayo cepat. Bunuh setiap anak laki-laki di bawah 2 tahun. Tidak ada yang tersisa. Bunuh! Ayo! Berikan anak itu! Keluarga itu melarikan diri ke Mesir dan tetap di sana sampai kematian Raja Herodes. Setelah itu, mereka kembali ke Israel, di mana Yesus menetap di rumah orang tuanya sampai ia berusia 30 tahun. Tetapi dia mengaku sebagai siapa? Si Yohanes Pembaptis ini. Tepat sekali apa yang perlu kita ketahui dan laporkan kembali kepada imam besar. Semua orang bodoh ini mengerumuni orang ini. Lihat mereka. Mereka seharusnya berada di kuil, tidak di sini bersama orang gila ini. Bertobatlah, karena kerajaan surga sudah dekat. Persiapkan jalan Tuhan. Lihat, itu mereka lagi, Andrew. Pasti untuk bertanya pertanyaan yang sama. Tolong kami. Apa yang harus kami lakukan untuk diselamatkan? Bertobat. Jika keselamatan yang kamu cari, maka lakukan seperti yang Alkitab katakan. Persiapkan jalan Tuhan, luruskan jalannya. Apa yang harus kamu lakukan untuk diselamatkan? Ikuti hukum Musa itu adalah Kau ular berbisa. kami. Bertobat. Kamu tujukan ke kami pertobatan? Kami yang menaati hukum Musa lebih hati-hati dari orang seperti kalian semua. Pertobatan dari apa? Kamu pikir kamu layak bagi Tuhan hanya karena kamu punya Abraham sebagai bapakmu? Tapi kukatakan padamu, Tuhan bisa dari batu ini untuk membesarkan anak-anak bagi dirinya sendiri. Cukup. Katakan pada kami, dengan jelas apa kamu mengaku sebagai Kristus Sang Mesias yang Tuhan utus untuk menyelamatkan kita? Saya adalah suara yang menangis di hutan belantara. Persiapkan jalan Tuhan. Saya membaptis kamu dengan air. Tapi dia yang datang setelah aku lebih berkuasa dariku.
Sepatutnya saja aku tidak layak untuk melepaskannya. Saya membaptis dengan air, tetapi dia akan membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Kami sudah mendengar cukup, banyak bahkan. Kamu datang padaku, Yesus. Tidak, saya yang seharusnya dibaptis olehmu. Tapi ini kehendak Allah yang kita penuhi, bukan kehendakmu. Inilah anakku yang terkasih. Setelah baptisannya, Yesus pergi ke padang pasir sendiri untuk berdoa dan berpuasa. Tubuhnya menjadi lemah setelah pergi tanpa makanan selama 40 hari, tetapi rohnya tetap kuat. Yesus. Oh, Yesus. 40 hari berpuasa. Hebat. Lihat. Tertarik? Jika kamu benar-benar anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Kenyangkan dirimu. Ini akan menghilangkan lapar di perutmu. Puaskan dirimu. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bodoh! Kalau begitu, buktikan dirimu. Jatuhkan dirimu ke bawah. Lihat apakah Tuhan akan menjagamu. Bukankah itu juga tertulis? Dia akan memberi malaikatnya menjaga atasmu, dan di tangan mereka akan mengangkatmu. Jangan. Juga ada tertulis, jangan kamu mencobai Tuhan Allah. Semua ini untukmu dan semua yang ada di dalamnya. Jika engkau jatuh dan sembah aku, pikirkan itu. Aku akan memberimu pasukan. Raja Yesus. Tidak. Hanyalah engkau setan. Aku menyembah Tuhan Allahku, dan hanya Dia yang aku layani. Cepat, keluarkan jalannya. Buang waktu saja. Sepanjang malam di laut. Sepanjang malam. Dan apa yang harus kita perlihatkan untuk itu? Ya, emosi sepertinya. Bergembiralah Simon, kamu akan segera ke tempat tidurmu. Hanya kalau si pemungut pajak belum mengambilnya saat aku pergi. Simon! Yakobus! Dan kalau itu tidak cukup, itu saudara-saudara kita yang tidak kelihatan. Yakobus! Simon, kamu tidak akan percaya ini. Ya, sudah saatnya kalian muncul. Kita punya usaha yang harus dijalankan, adik kecil. Aku tahu Yakobus, tapi ada alasannya kenapa kami telat. Ya, sebaiknya demikian. Kami temukan dia. Ketemu siapa? Sang Mesias. Sang Mesias?
Si pembaptis, dia suruh kami mengikutinya. Dan kami lakukan. Kami telah bicara dengannya. Iya, semalaman. Sembalaman, Nah, ini dia. sembalaman. Kita punya usaha yang harus dijalankan, dan kamu berdua tidak ada kerjaan daripada buang waktu untuk... Dan siapa kamu? Siapa kamu? Yesus. Ini dia, ini orangnya Simon. Mesias, Yesus dari Nazaret. Tenang, Simon. Sang Mesias? Mesias yang telah kita nantikan? Orang miskin dari Nazaret? Benar, Simon. Bawa perahunya keluar lagi. Apa? Kenapa? Kamu ingin ada tangkapan, bukan? Saya tidak akan. Kami sudah memancing semalaman. Kami tidak menangkap apapun. Ayo Simon, Yakobus, apa ruginya? Kita sudah terjaga semalaman. Ayolah, kita lihat saja seperti apa. Baiklah, untuk menghilangkan omong kosong ini di kepalamu. Tapi kalian berdua yang melakukan semua pekerjaan minggu depan. Turunkan jalannya di sini. Ini buang-buang waktu saja. Benar-benar buang waktu. Bangunkan aku kalau... Simon! Simon, lihat. Kembali dan lihat. Ayolah, kemari, bantu kami. Begitu banyaknya. Jalannya robek. Panggil perahu lain. Perahu! Mau perahu lain! Tuhan, Tuhan. Ini mukjizat! Mukjizat! Ini mukjizat. Bagus! Luar biasa! Ini tangkapan terbesar yang pernah kita alami. Dan penjualan terbesar. Itu 2 mata uang dan itu 3 mata uang. Ayo silakan dibeli. Silakan. Guru, Ayo. Masih segar. mohon. Tinggalkan saya. Saya orang berdosa. Jangan takut, Simon Petrus. Ikutilah aku. Apa maksudmu? Ikuti saya, Petrus. Kamu semua ikut aku dan aku akan jadikan kamu penjala manusia. Maksudmu sekarang? Iya, Petrus. Tapi ini adalah tangkapan terbesar yang pernah kami lakukan. Mulai sekarang, kamu akan menjala manusia. Ini uangnya. Terima kasih. Ini akan menjadi buruk untuk usaha. Sangat buruk. Tunggu! Tunggu saya!
apakah ini rumah Simon? Di sinikah Yesus dari Nazaret itu tinggal? Ya, tapi di sana hampir tidak ada kamar. Saya mendengar tentang mukjizat. Dapat ikan yang banyak, air berubah jadi anggur. Ya, saya dengar itu juga. Dan dia juga sembuhkan anak muda yang kerasukan setan. Benar itu mukjizat. Saya ada di sana. Saya lihat dengan mata kepala sendiri. Dan saya dengar dia sembuhkan ibu mertua Simon. Sakit parah. Wanita itu hanya terbaring di tempat tidur. Dan sekarang, kamu lihat sendiri. Kalau kamu bisa, dia hadir di antar yang lainnya. Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Untuk semua yang meminta akan menerima. Yang mencari akan mendapatkan. Dan untuk dia yang mengetuk, maka pintu akan dibukakan baginya. Hanya itu, minta. Iya, hanya minta dan kamu akan menerima. Oh tidak. Tidak, tunggu apa yang kamu lakukan. Atap, kamu merusak atapku. Tolong saya. Bantu saya. Tolong bantu saya. Tolong, saya sudah seperti ini bertahun-tahun. Tolong saya. Rabi, kami dengar engkau bisa lakukan mukjizat. Kalau ada yang bisa kamu lakukan bagi dia, apa saja? Sekarang apa yang bisa dilakukan Rabi ini? Bawa orang ini pulang. Mohon Rabi, saya tahu Tuhan dengarkan engkau. Rabi, tolonglah. Sudahlah tenang, dosa-dosamu sudah diampuni. Dia bilang apa maksudnya? Sudah Dia bilang dosanya sudah diampuni. Ini penistaan. Hanya Tuhan yang dapat mengampuni dosa-dosanya. Ini penistaan. Ini penistaan. Katakan padaku, mana yang lebih mudah dikatakan? Dosamu sudah diampuni atau bangun dan jalanlah. Untuk menunjukkan padamu bahwa saya juga diberikan kuasa untuk mengampuni dosa. Berdiri, angkat tempat tidurmu, dan jalanlah. Apa yang terjadi? Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini sebuah mukjizat. Aku katakan dia penista. Dia penista. Tapi kamu lihat itu, kamu ada di sana. Dia sembuhkan orang lumpuh. Itu tidak ada hubungannya. Menyembuhkan orang dengan satu hal, tapi tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain Tuhan. Astaga, aku tidak percaya. Dia bisa menyembuhkannya. Waktunya telah tiba. Kerajaan surga telah datang. Datang dan percayalah berita baik mengenai pengampunan dosa. Ini semua bagi diri kalian. Ini semua bagi kalian semua. Cepat, aku tidak banyak waktu seharian. Tapi hanya itu yang kami mampu. Tentunya kamu. Tidak, saya tidak bisa. Apapun yang kamu usulkan, saya tidak bisa. Sekarang keluar dari sini. Tapi ini benar. Sekarang. Luar biasa. Itu.
Itu milikku. Itu Matius, si pemungut cukai, mengumpulkan untuk orang Romawi. Dan tidak diragukan sedikit untuk dirinya sendiri. Orang sepertinya tidak suka kamu. Beberapa tidak, tapi beberapa sepertinya tidak peduli. Tentu tidak. Hei, Matius, bagaimana kalau anggurnya lagi? Kamu sudah dapat banyak. Ayo Tuhan, jangan berurusan dengan dia. Orang akan membicarakan, kamu harus... Tunggu sebentar. Kamu si nabi baru yang dibicarakan setiap orang, bukan? Yesus dari Nazaret. Jangan sentuh dia. Ada apa dengan kamu? Mungkin dia tidak keberatan. Aku tahu siapa kamu. Aku lihat engkau menyembuhkan orang. Apa yang kamu katakan mengenai pengampunan dosa? Saya percaya kamu dikirim oleh Tuhan. Kalau begitu, ikutlah aku. Matius mengikuti orang suci? Mereka benar, Rabi. Saya bukan orang baik. Saya tidak mengajak kalau kamu baik. Ayo Matius, ikut aku. Mungkin pikirannya tidak waras. Iya. Apa yang kamu lakukan dengan ini? Tidak ingatkah kamu, Simon? Yesus melemparkan jala itu ke atas perahu dan tangkapan kami meluap. Lalu dia berkata, kita akan menjadi penjala. Manusia. Ya, orang seperti kamu dan saya, nelayan dan pemungut cukai. Semua orang. Segalanya tidak akan pernah menjadi sama, Simon. Segalanya tidak akan pernah sama. Yesus terus mengejutkan orang dengan menyembuhkan yang sakit dan lumpuh. Ini adalah penggenapan dari nubuat yang mengatakan Roh Tuhan ada padaku karena dia telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin. Dia telah mengirimkan saya untuk menyembuhkan orang yang patah hati, untuk menyatakan kebebasan bagi para tahanan dan pemulihan penglihatan bagi orang buta, untuk membebaskan orang yang tertindas, dan untuk menyatakan tahun Tuhan yang layak. Tolong saya buta. Bantu saya, tolonglah. Apa? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Oh, aku dapat melihat. Aku dapat melihat. Aku dapat melihat. Aku dapat melihat. Ada saja. Iya, tidak mungkin seperti itu. Saya katakan dia pembuat masalah, pengganggu. Aku setuju. Masyarakat, pemungut cukai, pelacur, mengatakan dia bisa mengampuni dosa. Itu yang disebut penista. Jadi kita tunggu apa lagi? Kita penjaga hukum Musa. Ini adalah tanggung jawab kita untuk menghentikan ini. Kita harus ambil tindakan. Tapi kamu telah melihat karyanya. Penyembuhan yang sakit, bahkan membangkitkan yang mati. Sudahlah. Seorang anak sembuh dan tiba-tiba kamu bilang orang mati bangkit hidup. Orang berbicara gosip berkembang. Tapi baru hari ini, seorang buta bisa melihat. Di sini, di kuil ini. Atau itu yang mereka katakan. Bagaimana kita tahu kalau ini yang disebut mukjizat atau yang sesungguhnya? Ya, Tuan Nikodemus, inilah orangnya. Ini adalah mukjizat. Ini mukjizat. Aku katakan
Apa maksudnya membawa orang ini ke sini? Dengarkan saya sebentar. Tolong. Katakan, apakah dia anakmu? Iya, benar. Dan apakah dia buta dari lahir? Sama sekali. Bagaimana sekarang dia bisa melihat? Kami tidak tahu. Dia sudah dewasa. Mungkin kamu bisa tanyakan dia. Apa yang dapat kamu katakan mengenai dirimu? Aku dapat melihat. Aku bisa melihat. Seseorang nabi menyembuhkanku. Dia... Mundur kau! Kalau kamu dapat melihat, itu hasil karya Tuhan. Bukan orang yang kamu katakan ini. Seseorang yang kita ketahui sebagai pendosa. Pendosa? Apakah dia pendosa atau tidak? Saya tidak tahu. Yang aku tahu, takut tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Tapi bagaimana? Bagaimana dia melakukannya? Aku tidak tahu. Tapi aku yakin kita bisa temukan dia. Kamu mau menjadi pengikutnya. Keluar! Kamu mungkin pengikutnya, tapi kami tidak. Kami pengikut Musa. Dan untuk orang ini, kami bahkan tidak tahu dari mana asalnya. Bukankah itu sesuatu? Kamu tidak tahu siapa dia. Kapan terakhir kali kamu mendengar seorang buta bisa disembuhkan? Aku katakan, orang ini menyembuhkanku. Kalau dia bukan dari Tuhan, dia tidak melakukannya. Kamu dikutuk dengan kebutaan dan kamu berani mengajari kami? Keluar! Bawa dia keluar dari kuil ini! Keluar! Aku dapat melihat. Ini mukjizat. Aku bisa melihat langit dan aku bisa melihat tawan dan lihat apakah burung-burung itu. Aku bisa melihat. Saya dapat melihat. Apakah dia di sana semalaman? Iya. Berdoa. Apakah kamu kangen? Apa? Perahu. Galilea. Kadang-kadang keluargaku. Tapi bukan masakan istriku. Bukan itu yang aku kangeni. Tapi perahu, ya saya kangen. Kebebasan di laut terbuka. Kamu akan lebih menghargai saat kita kembali nanti. Kita tidak akan kembali. Kita semua tahu ini tidak akan sama lagi. Kita tidak akan kembali. Ini adalah pekerjaan Tuhan. Aku mengirimkan kalian dalam perjalanan. Kamu 12, berdua-dua, membagikan kabar baik kerajaan Allah. Dan saat kamu pergi katakan kepada semua orang, kerajaan surga sudah dekat. Tuhan, kami tinggalkan semuanya untuk mengikutimu. Ya Petrus, kamu benar. Kalian semuanya. Dan dia yang telah meninggalkan rumah atau saudara laki-laki atau perempuan, atau ayah atau ibu, atau istri atau anak-anak, atau tanahnya demi aku dan Injil, akan menerima 100 kali lebih banyak dengan penganiayaan. Dan pada akhirnya, kehidupan kekal. Sembuhkan yang sakit, bersihkan orang kusta, bangkitkan orang mati, dan usir setan. Dengan gratis kamu terima, dengan gratis engkau memberi. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Oleh sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Karena tidak semua akan menerima engkau. Barang siapa menerima aku di depan manusia, aku juga akan menerimanya di depan Bapakku di sorga. Barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Siapa yang mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya, dan siapa yang kehilangan nyawanya demi aku akan mendapatkannya.
Siapa yang menerimamu, menerima aku. Dan siapa menerima aku, menerima Bapa yang mengirim aku. Maka kami pergi berdua-dua untuk berkhotbah firman-Nya seperti yang Dia perintahkan kepada kami. Dan orang-orang menerimanya dengan senang hati. Paling tidak sebagian besar dari mereka. Galilea, Dekapolis, Yerusalem, bahkan di seberang Yordan, seolah seluruh dunia mengikuti Yesus dari Nazaret ini. Dan kamu baru tahu? Jadi, apa yang akan kita lakukan? Saya lagi berpikir. Kita tidak bisa duduk tenang di sini tanpa melakukan apapun. Tuan Zera, Apa? Tidak bisakah kamu lihat bahwa kita ada sedang rapat? Ada apa? Maaf saya mengganggu, tapi sekelompok orang membawa seorang wanita yang tertangkap dalam perzinahan, tertangkap basah. Dan mereka telah membawanya ke sini. Ya, apalagi? Kamu tahu hukumannya? Katakan kepada yang lain. Lemparkan batu. Baiklah, Jadi, apa yang akan kita lakukan dengan Yesus ini? Dia mengambil orang-orang dari bawah pengaruh kita, menjauh dari kita. Tunggu, kembali ke sini. Kamu mau kemana? Ini penting. Si pezina, bawa dia dan ikut dengan kami. Tapi bagaimana dengan... Bisakah kamu diam? Aku punya ide. Kemari. Jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu ringan. Benar? Apa artinya semua ini? Yesus membuka mata orang buta, bukan? Kami juga akan membuka mata orang buta. Pengikut butanya. ayo jalan. Minggir. Ayo, Minggir. ayo jalan. Ayo. Rabi, wanita ini tertangkap berzina, tertangkap basah. Engkau tahu Musa dalam hukumnya memerintahkan wanita seperti itu harus rajam batu. Nah, Rabi, bagaimana menurutmu? Biarkan dia yang tanpa dosa melemparkan batu pertama. Ayo jalan. Wanita, di mana para penuduhmu? Tidak ada yang menghukum kamu? Tidak ada, Tuhan. Aku pun tidak menghukummu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Terima kasih. Apa yang kamu lakukan dengan ini? Apa yang perlu dilakukan? Lihat dia. Dia memaafkannya dosa-dosanya. Hatinya dipenuhi kedamaian. Dia pergi sebagai wanita yang berbeda. Kamu dan saya telah menyaksikan mukjizat. Kehidupan yang hancur menjadi utuh. Luar biasa. Saya ingin berbicara dengan orang ini.
Tuan Nikodemus? Saya datang untuk berbicara dengan Rabi. Rabi, saya percaya engkau adalah guru yang diutus oleh Tuhan. Karena tidak ada yang mungkin melakukan mukjizat seperti engkau kalau bukan karena Tuhan. Saya melihat karya Tuhan di hati para pengikutmu dalam engkau. Sesungguhnya, tidak ada yang bisa merasakan kerajaan Allah kecuali dia dilahirkan kembali. Tapi, bagaimana seseorang bisa dilahirkan kembali kalau sudah tua? Daging melahirkan daging. Akan tetapi roh sudah pasti melahirkan roh. Tetapi, bagaimana bisa? Kamu seorang guru Israel dan tidak mengerti hal-hal ini? Kamu harus dilahirkan kembali, Nikodemus, dalam hatimu. Jadi dia seorang guru, penyembuh yang sakit dan yang sakit hatinya menurut saya. Bahkan beberapa pemimpin agamamu meminta pendapatnya, orang pilihan rakyat. Kemasyhurannya tersebar dan orang datang dari sekeliling untuk mendengarkannya, untuk mengisi hati dan juga perut mereka. Dia memberi makan mereka semua. Mengetahui mereka lelah setelah datang dari jauh, dia mengambil 2 ikan dan 5 roti dan memberikan makan ke lebih dari 5.000 orang. 5.000? Ya, pernah 4.000. Setelah itu, orang ingin memahkotai dia sebagai raja orang Israel. Siapa lagi yang bisa melakukan mukjizat ini? Dan berbicara dengan otoritas seperti itu. Dia adalah Mesias, Raja orang Israel. Orang yang kita tunggu-tunggu, Yesus Sang Mesias. Beberapa muridnya sendiri menerima gagasan itu. Raja orang Israel. Tuhan, kita harus pergi ke Yerusalem. Bantuanmu ada di mana-mana. Iya, kita akan pergi ke Yerusalem. Bagus. Dan di sana, aku harus menerima banyak hal. Aku akan ditolak oleh para penatua, kepala imam, dan para guru hukum. Tidak. Dan di sana, aku akan dibunuh. Tidak, Tuhan, tidak. Dan pada hari ketiga, aku akan bangkit hidup. Ini bukan yang ingin didengar para muridnya. Beberapa orang mengira Yesus akan mendirikan kerajaan duniawi. Tetapi Yesus memiliki misi lain. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka, hendaklah ia menjadi hamba. Sama seperti aku datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani dan memberikan nyawaku tebusan bagi banyak orang. Beberapa kaget, yang lain bersedih, dan yang lain tersinggung. Banyak hal yang Yesus ajarkan menjadi sulit untuk didengar orang. Cintai musuhmu, berbuat baik bagi mereka yang membencimu. Aku tahu beberapa dari kamu mengikutiku karena kamu memakan roti dan ikan yang disediakan. Jangan bekerja untuk makanan yang binasa, tetapi untuk makanan yang kekal yang akan kuberikan padamu. Akulah roti hidup yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk kehidupan dunia. Beberapa mulai berpaling darinya karena mereka menginginkan raja duniawi. Mereka mulai menolak pengajaran Yesus. Dan bahkan salah satu dari 12 dicobai setan untuk mencari masalah ke tangannya sendiri. Yang akan kuberikan untuk kehidupan dunia.
Ini sudah diselesaikan. Selesai. 30 keping perak. Dan saya akan serahkan Yesus padamu. Kita harus hati-hati. Yesus masih sangat terkenal di antara orang-orang. Kita harus bijak dan cari kesempatan untuk membuat orang menentangnya. Siapa itu? Ya Yesus, Yesus dari Nazaret. Pembuat mukjizat? Masa? Dia membawa masa. Dan mendorong mereka untuk itu. Saya bilang ini semakin tidak terkendali. Barang ini tidak sesuai dengan harganya. Kalau tidak mau pergi saja. Keterlaluan. Ini tidak seharga 2 mata uang. Kamu dengar saya. Tidak bayar, tidak ada merpati. Tidak ada penebusan dosa. Pilihanmu. Berikutnya. Kita harus bertindak. Dan segera. Tapi saya bawa merpati saya sendiri untuk kurban. Saya tidak mampu membayar. Hanya hewan yang dijual di kuil ini yang diizinkan. Tapi kenapa? Karena orang Farisi yang berkata begitu, itu sebabnya. Sekarang bayar. Tuhan, Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini? Jangan jadikan rumah Bapakku tempat perdagangan. Ini rumah doa. Uangku! Jangan! Uangku! Bawa keluar semua. Kenapa kamu memanfaatkan orang dengan cara ini? Apakah kamu tidak takut akan Tuhan? Bawa semua keluar. Berhenti! Berhenti! Apa artinya ini? Apa? Ada tertulis, Bait Allah adalah rumah doa. Tapi kamu telah jadikan sarang pencuri. Tidak! Yesus dari Nazaret. Dengan kuasa siapa engkau lakukan ini? Dengan apa? Robohkan bait Allah ini. Dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Apa? 46 tahun dibutuhkan untuk membangun bait Allah ini. Dan kamu akan mendirikan lagi dalam 3 hari? Kamu orang gila! Wow! Celakalah kamu para ahli Taurat dan orang Farisi. Munafik! Kamu batu kuburan putih. Kamu tampak bagus di luar. Tetapi di dalam, kamu penuh dengan tulang orang mati. Celakalah kamu. Kamu tutup kerajaan sorga bagi manusia dengan aturanmu sendiri. Peraturanmu bahkan tidak bisa menjaga dirimu. Dan kamu mengabaikan hal yang lebih penting dari Tuhan. Penghakiman yang adil, belas kasihan, dan iman. Oh Yerusalem, Yerusalem,
Engkau membunuh para nabi dan melempari mereka yang aku kirim untuk membantumu. Seberapa sering saya mengumpulkanmu seperti ayam mengumpulkan anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak akan mengizinkanku. Dia menyebalkan. Kukatakan ini keterlaluan, ancaman terhadap kekuasaan kita. Kita harus bertindak. Kelambanan kami memberi dukungan untuk Yesus. Apakah kita berdiam diri sementara dia menyesatkan orang kita? Tapi saya tidak menemukan doktrinnya yang bertentangan dengan kita. Ya, itu benar. Benar sekali, saya setuju. Pengajaran baik sekali. Saya setuju, pengajarannya baik. Baik, kamu lihat keributan hari ini. Tapi kita harus akui, penjualan hewan-hewan itu sudah tidak terkendali. Ketidakpuasan orang-orang dalam hal ini bukanlah hal baru. Mungkin, tapi gangguan di bait Allah. Di mana berikutnya? Dan, apakah benar saya dengar bahwa dia menyebut dirinya Raja orang Yahudi? Mohon maaf, Kayafas, para pengikutnya yang memberi gelar itu. Namun dia tidak membantahnya, yang membuatnya bertanggung jawab untuk itu. Pertimbangkan sebuah alternatif daripada kehilangan seluruh bangsa. Akan lebih baik jika hanya satu orang yang mati. Saya setuju, Kayafas. Saya juga. Yesus dari Nazaret hanya membawa bahaya bagi bangsa kita. Dia harus disingkirkan. Iya. Tapi tidak Pada mungkin seperti kesempatan tercepat. itu. Aku tahu. Sejak kejadian di bait Allah, kita tidak tahu di mana dia berada. Iya, aku tahu. Baiklah kalau begitu. Ya. Tapi, saya percaya saya bisa melacak keberadaannya. Kalau begitu lakukan. Tidak, Tuhan. Ini pekerjaan pelayan, bukan untukmu. Simon Petrus, kamu memanggil saya Tuhan dan memang seharusnya begitu karena itulah saya. Sekarang setelah aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, kamu juga harus saling membasuh kaki. Saya beri contoh yang harus kamu lakukan, seperti yang telah saya lakukan untukmu. Dengan ini semua orang akan tahu kamu muridku, jika kamu saling mengasihi. Saya senang saya dapat berbagi waktu denganmu. Tuhan, ada apa? Satu dari kamu akan mengkhianatiku. Apa katanya? Siapa dia? saja. Mustahil. Saya tidak pernah Kamu yang dia maksud. Maksudnya bagaimana? Katanya mustahil. Apa Saya yang tidak dia akan maksud? pernah mengkhianati. Tuhan, siapa dia? Apakah saya? Orang yang akan kuberikan roti ini, dia akan mengkhianatiku. Apa yang akan kamu lakukan? Lakukanlah segera. Mau kemana dia? Harus menjaga di sini. Beraninya dia. Apa ini? Ada apa sebenarnya? Setelah dia pergi.
Ambil dan makanlah. Inilah tubuhku yang kupersembahkan untukmu. Inilah darahku yang akan ditumpahkan untuk semua orang dan untuk pengampunan dosa. Sekarang, di mana dia? Malam ini juga, kalian semua akan jatuh karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba akan dicerai-beraikan. Tetapi setelah aku bangkit, aku akan pergi mendahului kamu ke Galilea. Walaupun semua jatuh, saya tidak akan, Tuhan. Tidak akan. Petrus, setan ingin menyaringmu seperti gandum. Tetapi aku berdoa untukmu, agar imanmu tidak gugur. Dan ketika kamu diperkuat, doronglah saudara-saudaramu. Aku bahkan rela mati untukmu. Petrus, sebelum ayam berkokok pagi ini, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Tidak akan. Tidak akan. Bapa, jika mungkin, ambil cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Tuhan, waktunya telah tiba. Dia yang mengkhianatiku ada di sini. Apa yang terjadi? Rabi, Apa yang terjadi di sini? Yudas, tunggu sebentar. Untuk apa tentara ini? Rabi, Yudas, Yudas, kamu mengkhianatiku dengan ciuman? Apa yang terjadi? Yesus, tidak. Siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Itulah saya. Sang kamu, aku ini penyamun, kamu datang dengan pedang dan pentungan untuk menangkap aku. Padahal tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi kitab suci harus dipenuhi. Tunggu sebentar. Lepaskan tanganmu darinya. Tinggalkan Tidak, dia. lepaskan dia. Menjauh darinya. Lepaskan. Menjauh darinya. lepaskan dia! Tidak. Petrus, menjauh Lepaskan darinya. Singkirkan pedang itu.
Tidakkah kamu berpikir aku dapat berdoa kepada Bapakku dan dia akan memberiku lebih dari 12 pasukan malaikat? Sembuhlah. Yesus! 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 Yang mudah saja. Tunggu di sini. Kamu mau kemana? Mungkin saya bisa cari tahu apa yang terjadi. Yohanes. Yohanes. Yudas. Yang mengaku-ngaku sebagai anak Tuhan. Begitu ya? Mana buktinya? Kalau kau anak Allah, hah? Dia mengaku setara Kamu dengan tidak bisa mengatakan apa-apa terhadap tuduhan ini. Dia harus dihukum. Dia telah menghujat Tuhan. Dia menghujat Allah. Jawaban ke Imam Tinggi. Saya berbicara secara terbuka di sinagoga dan di bait Allah. Aku tidak pernah bicara sembunyi-sembunyi. Mengapa kamu bertanya padaku? Tanyakan mereka yang mendengarkan. Berikan lagi pukulan. Yesus, Dia telah menghujat Tuhan. Dia Beraninya kau berbicara seperti itu pada imam besar? Berikan dia hukuman. Ayo berikan. Kalau aku tunggu apa berbicara lagi? jahat, katakan. Tapi kalau tidak, kenapa engkau memukul? Ayo. Kayafas. cukup. Cukup. Mari kita membahas inti masalahnya. Ada orang di sini yang telah membawa tuduhan serius terhadapmu. Kata mereka bahwa engkau mengaku sebagai anak Allah. Tidak berguna. Katakan dengan jelas, apakah kamu Kristus, putra Allah yang hidup? Saya. Dan selanjutnya, kamu akan melihat aku duduk di sebelah kanan Allah dan datang dengan awan surga. itu penistaan. Penistaan. Bunuh dia. Tenang, tenang. Kita tidak perlu saksi lagi. Kamu dengar hujatannya? Bagaimana dengan Bunuh dia. Berikan hukuman yang berat. Bunuh dia. Tunggu, kamu salah satu pengikutnya bukan?
Oh, tidak. Bukan. Ya kamu. Aku melihatmu bersamanya. Aku yakin itu. Tidak, kamu salah orang. Kamu orang Galilea, mengikut Yesus itu kan? Ya, aku melihatmu di taman bersamanya. Sudah beri dia pelajaran. Ajar lagi. Aku katakan, saya tidak mengenal orang itu. Saya sumpah, saya tidak kenal dia. Hukum tertulis jelas. Mati. Tapi kamu sadar, aturan Romawi melarang kita memberi hukuman mati. Tapi bukan kepada orang Romawi. Oke. Bawa dia ke Pilatus. Tolong! Tolong! Saya harus bicara denganmu. Saya harus bicara denganmu. Tidak apa-apa, lepaskan dia. Saya mengkhianati darah orang tidak bersalah. Ambil kembali! Ambil kembali! Saya berdosa dengan darah yang tidak bersalah. Dan apa artinya untuk kamu? Saya sudah berdosa. Yohanes! Itu Yesus. Iya kan? Oh. Anakku, anakku. Dia dibawa ke Pontius Pilatus. Akan ada pengumuman. Bawa saya ke dia. Bawa saya. Barabas! Bebaskan Barabas! Bebaskan Barabas! Bebaskan Barabas! Bebaskan Barabas! Bebaskan Barabas! Saya bawa orang yang kau katakan telah melanggar hukum. Saya tanyai dia dan tidak menemukan kesalahan apapun. Tapi kamu bersikeras menghukumnya. Dan karena itu dia telah dihukum. 38. 39! 40. Turunkan dia. Bawa dia. Pilatus mau dia sekarang. Tunggu! Jangan lupa mahkotanya. Lihatlah orang itu. Apa yang telah kau lakukan membuat mereka membencimu? Kami punya tradisi membebaskan satu tahanan saat hari rayamu.
Bagaimana? Haruskah aku berikan kepadamu Yesus yang disebut Kristus? Yesus, Atau Barabas? Barabas. Orang Farisi ingin kamu menyebut Barabas. Ya, Barabas. Ingat, itu yang diinginkan orang Farisi. Yang mana di antara dua ini yang ingin saya lepaskan untukmu? Barabas! Lepaskan Barabas! Barabas, bebaskan Barabas! Bebaskan! Bebaskan Barabas! Bebaskan dia! Dan bagaimana dengan orang ini? Apa yang harus saya lakukan dengan Yesus Kristus ini? Salibkan dia! Tidak! Tapi kenapa? Kejahatan apa yang dia lakukan? Kejahatan apa yang dia lakukan? Kami punya peraturan, dan menurut hukum itu, dia harus mati karena mengaku sebagai anak Allah. Penista! Hukum mati penista! Penista! Hukum mati! Dari mana asal kamu? Kau menolak untuk berbicara dengan saya? Tahukah kamu, aku memiliki kuasa untuk membebaskanmu atau untuk menyalibkanmu? Kamu tidak akan memiliki kuasa atasku kalau tidak diberikan kepadamu dari atas. Karena itu, orang yang menyerahkanku kepadamu akan menanggung dosa terbesar. Aku katakan, aku tidak menemukan kesalahan pada pria ini. Dia menyebut dirinya raja. Jadi, kami tidak punya raja, tapi kaisar. Dan kau tahu dengan baik bahwa mengakui Yesus sebagai raja tidak lebih dari pengkhianatan. Maka catatlah, saya tidak bersalah atas kematian orang ini. Saya tidak menemukan kesalahan padanya. Saya tidak bersalah atas darah orang ini. Sampai jumpa. Salibkan! Salibkan dia! Anakku! Darahnya ada pada kita dan anak-anak kita. Seperti ada tertulis, dia dihina dan ditolak oleh manusia. Seseorang yang berduka dan biasa dengan penderitaan. Tentunya dia akan mengambil kelemahan dan membawa kesedihan kita. Namun, kami menganggap dia pukulan dari Tuhan, didera dan menderita. Dia ditikam oleh pemberontakan kita. Dia diremukan karena kejahatan kita. Hukuman yang mendatangkan kedamaian bagi kita. Dengan bilurnya, kita disembuhkan. Oh tidak, anakku! Kita semua seperti domba yang tersesat. Setiap kita telah beralih ke caranya sendiri, dan Tuhan telah memberikannya kesalahan kita semua.
Dia selamatkan orang lain, tapi tidak bisa selamatkan dirinya sendiri. Biarkan dia turun dari salib, dan kita akan percaya padanya. Biar Tuhan selamatkan dia sekarang jika dia menginginkannya. Lagi pula, dia bilang dia anak Tuhan. Bapa, ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bukankah engkau Kristus? Kalau begitu selamatkan dirimu dan kami. Diam. Apa kamu tidak takut pada Tuhan? Apalagi sekarang. Kita penjahat. Kita pantas mendapat ini. Tapi orang ini, dia tidak melakukan kesalahan. Sama sekali. Yesus, ingat aku ketika engkau memasuki kerajaan. Aku katakan padamu, hari ini engkau akan bersamaku di sorga. Selama 3 jam, dia menderita di salib. Dan kemudian, pada siang hari sesuatu yang aneh terjadi. Kegelapan menyelimuti seluruh negeri selama 3 jam lagi. Ibu, inilah anak. Inilah ibu. Papa, mengapa engkau tinggalkan aku? Sudah selesai. Bapa, ke dalam tangan kuserahkan nyawa. Ketika dia mati, bumi berguncang. Batu-batu terbelah dan tirai bait suci terbelah 2. Orang ini benar-benar anak Allah. Si penipu, Yesus, ketika masih hidup, dia bilang, Setelah 3 hari, aku akan bangkit kembali. untuk mencegah penipuan lebih lagi, perintahkan penjaga dikubur dan disegel. Biarkan murid-muridnya datang dan mencuri mayatnya. Dan mengatakan kepada orang-orang bahwa ia telah bangkit dari kematian. Setuju. Pergi dan pastikan sebaik mungkin. Tiga hari. Engkau terus mengingatkan aku. 3 hari menjaga kubur ini. Kami tidak perlu menjaga orang mati lain. Tapi yang satu ini harus kita jaga. Semua karena beberapa tahayul bodoh kalau dia akan bangkit dari kematian. Tidak ada yang bangkit dari kematian. Karena itulah kita ada di sini. Jadi tidak ada pengikutnya yang mencuri jasadnya dan mengklaim bahwa dia melakukannya. Sekarang berhentilah mengeluh. Tentu saja tidak ada yang bangkit dari kematian.
Apa itu? Getaran, gempa bumi. Aku tidak tahu. Tidak tidur lagi? Kamu perlu tidur. Aku perlu kedamaian. Aku menyangkal dia. Saya mengecewakannya. Kita semua takut. Kalau saja aku bisa memberitahukan betapa malunya aku harap aku bisa. Siapa itu? Siapa ya? Tidak berisik. Saya kira engkau katakan tidak ada yang tahu kita di sini. Mereka tidak. Aku akan lihat. Yakobus, tidak. Maria. Aku melihatnya. Siapa? Apa? Tuhan, aku melihatnya. Dia hidup. Apa? Dia telah bangkit. Dia telah bangkit dari kematian. Dan dia memang telah bangkit. Dia tidak lagi berada di kubur. Tapi bagaimana? Makam itu kosong. Kafannya ada di sana, tetapi tidak ada jenazahnya. Yesus sudah pergi. Pada hari yang sama, dia menampakkan diri kepada beberapa muridnya. Thomas, kami melihatnya, berbicara dengannya. Aku sudah bilang, mustahil. Kecuali saya bisa meletakkan jari saya pada bekas paku dan kelambungnya, aku tidak akan percaya. Damai sertamu. Saya... Sentuhlah dengan jarimu. Dan sentuh tanganku. Dan ulurkan tanganmu. Dan ke sisi lambungku. Dan jangan tidak beriman, tetapi beriman. Tuhanku dan Allahku. Thomas, karena melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, tapi percaya. Simon Petrus, apakah engkau mengasihiku? Tuhan, ini yang ketiga kalinya engkau bertanya padaku. Engkau maha tahu. Engkau tahu aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku. Simon Petrus, ketika kamu masih muda, kamu melakukan apa yang kamu suka. Pergi kemana engkau suka. Tetapi sekarang di usiamu, Tuhan akan membawa dan menuntunmu. Kadang ke tempat yang tidak engkau inginkan. Akankah engkau pergi, Petrus? Akankah engkau pergi untukku? Ya Tuhan, aku akan pergi kemanapun engkau minta. Aku akan mengikuti dengan sepenuh hati. Bagaimana dengan Yohanes, Tuhan? Bagaimana dengan dia? Jangan khawatir dengan Yohanes. Jika aku berkehendak, dia akan hidup sampai aku kembali. Apa urusannya denganmu? Kamu ikuti aku saja. Dan sudah menjadi pemikiran umum bahwa para murid tidak akan mati. Atau lebih tepatnya bahwa dia tidak akan mati di tangan musuhnya. Dan begitulah. Kamu? Ya. Yang lain semua mati sebagai martir. Masing-masing membawa pesan Yesus ke negara-negara sekitarnya yang mereka juga bisa mengenal Tuhan meskipun dengan pengorbanan nyawa mereka. Saya sendiri dari 12 yang tersisa, saksi untuk semua yang Yesus lakukan dan katakan untuk mukjizat, cinta, dan pesan perpisahannya. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakan kabar baik kepada setiap makhluk. Siapapun yang menerimaku akan diselamatkan, dan aku akan mengasihinya dan menjadikan hatinya rumahku. Dan ingat, aku akan selalu bersamamu
bahkan sampai akhir zaman. Jadi kamu lihat bagaimana saya bisa menyangkal apa yang saya lihat dengan mata kepala sendiri. Dan apa yang saya tahu benar dalam hati saya, bahwa Yesus Kristus, anak Allah yang mati, untuk menghapus dosa dunia, dosa saya dan dosamu juga. Dan siapa yang bangkit dari kematian? Dan sekarang kamu telah mendengar ceritanya. Apa akankah kau percayai?